No drama. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat malam. Di sini soalnya lagi malam ya, teman-teman. Oke, sesuai janji aku, kita berdua akan melakukan Q&A. Aku Ya. kedatangan tamu yang cantik banget. Iya, apaan? Seorang HRD, cantik, muda. Hai buat yang kenal aku. Perkenalan Kak, namanya siapa Kak? Perkenalkan, aku Vininda Anugrahani, tapi bisa dipanggil V. Nanti Instagramnya di sini jangan lupa di follow ya. Oke, nanti aku kasih. Tenang aja. Oke Kak, langsung ke pertanyaan pertama ya. Oke, yuk. Cus. Kemarin banyak banget yang nanya ke aku melalui Instagram, DM. Banyak sekali Kak. Apa aja tuh? Tapi jangan kaget ya kalau sebanyak ini. Iya, dan semoga juga jawabanku bisa sedikit membantu rasa-rasa penasaran dari teman-teman semuanya yang masih kurang paham tentang dunia ke human research development. Tapi aku juga nggak janji kalau misalnya ada jawabanku yang kurang baik atau kurang menurut teman-teman semuanya, bisa mungkin diperbaiki lagi atau mungkin kasih saran, kritik boleh, karena aku sendiri backgroundnya juga di dunia human resource masih baru, masih 3-4 tahun, dan itu juga ilmunya juga nggak sebanyak teman-teman yang lainnya. Cuman ini yang aku jawab berdasarkan apa yang aku tahu dan apa yang terjadi di kehidupan aku selama ini. Ya udah, itu aja ya. Ngalir ya Kak ya. Ngalir aja, jadi kita ngobrol santai di sini. Kalau misalnya ada jawaban aku yang salah atau kurang berkenan atau masih kurang di mata teman-teman semuanya, kalian boleh kritik, boleh saran, boleh nambahin, boleh nyanggah juga. Bener. Jadi guys, intinya ambil positifnya aja ya Kak ya. Ya betul. Oke. Masuk ke pertanyaan pertama ya. Oke. Siap-siap. Di sini kemarin ada yang nanya. Cuman aku ada beberapa yang aku tulis namanya, ada yang lupa. Maafin. Harusnya itu kan ditulis siapa yang nanya gitu. Iya. Ya nggak apa-apa lah. Pertanyaan pertama nih, Kak, trik supaya lolos dalam interview. Nih, langsung to the point banget nih. Langsung to the point banget ya. Iya. Trik supaya lolos dalam interview. Yang pertama sih pastinya niat. Niat yang gak cuman setengah-setengah, karena kebanyakan itu dari kalian coba-coba dulu lah, di sana kayaknya ada lowongan nih, coba-coba dulu lah, barangkali. Nah, biasanya niat ini yang membawa kalian, karena niat itu adalah sebuah keyakinan. Kalau kalian yakin, biasanya Tuhan tuh pasti kabulin gitu. Kalau kalian niatnya setengah-setengah, ya antara iya dan enggak, ya Tuhan bahkan memberkatinya kamu itu juga setengah-setengah gitu. Jadi ya harus niatnya itu full. Kalau kalian memang niat cari kerja, ada lowongan itu, aku mau ngelamar di bagian itu, aku niat, Tuhan pasti bantu. Jadi intinya niat ya Kak, niat dari hati. Yang pertama. Terus yang kedua, kamu itu harus tahu tentang background perusahaan yang mau kamu lamar di situ. Misalnya kamu lagi ngelamar di sebuah restoran nih, kamu harus tahu nama restorannya apa, atau minimal kamu bisa browsing dulu. Kan di brosurnya itu pasti ada namanya perusahaan yang mau kamu lamar. Sekalipun kamu nggak tahu itu perusahaan apa, kamu bisa browsing dulu. Ini restorannya restoran apa ya? Restoran Chinese food kah? Atau barbekyuan? Atau apa itu? Terus dari backgroundnya di sana, dia ada berapa cabang, penempatannya di mana, seenggaknya garis besarnya tuh kalian bisa tahu, karena bisa jadi nanti HRD bisa menanyakan hal itu. Kenapa sih, apa sih yang kamu tahu tentang perusahaan ini gitu. Terus kalau tiba-tiba kalian jawabnya gak tahu, aduh parah banget. Iya, banyak banget. Aku pernah sering sih nginterview orang. Wah, parah banget tuh Kak. Kamu kenapa ngelamar di sini? Apa sih yang kamu tahu tentang perusahaan ini gitu ya, misalnya pertanyaannya. Jawabannya gimana? Nggak tahu. Mampus loh. Serius. Siap-siap aja disuruh balik kanan.
kamu ngelamar di sebuah perusahaan yang kamu nggak ngerti, itu sama aja kamu tuh mau ngelamar anaknya orang nih ya. Dan kamu ditanya sama bapaknya, ngapain kamu ngelamar anak saya, memang apa sih spesialnya anak saya buat kamu itu? Buat kamu sehingga Nggak kamu tahu, nggak kenal. Ya kayak gitulah kurang lebihnya you itu. thinking again guys, oke? Jadi harus tahu backgroundnya perusahaan. Benar. Itu secara garis besarnya aja, paling nggak namanya, tempatnya di mana, itu perusahaan apa, paling nggak itu. Terus yang ketiga itu kamu ngelamar apa, kamu harus tahu. Itu sih anehnya orang-orang yang selama ini pernah aku temuin ya. Iya. Aku tanya gitu, kamu ngelamar apa di sini? Nggak tahu, seadanya aja. Parah sih. Banyak kayak gitu, banyak beneran. Itu kamu ngelamar apa coy? Ngelamar aku. Nggak, jadi kan kalau ada brosurnya dalam sebuah perusahaan atau iklan kayak gitu kan biasanya ada nomor 1 apa, bagian apa, nomor 2 divisi apa kayak gitu kan. Nah kalian kalau mau ngelamar pekerjaan, kalian tuh harus spesifik, jangan ya seadanya aja, atau menurut ibu saya mau ditaruh mana, jangan kayak gitu, karena kan kita nggak tahu skillmu itu opo gitu loh. Jadi kamu itu punya skill yang mana, kamu passionnya di mana, menurut kamu sendiri cocoknya kamu itu di bagian yang mana, di apa, itu kamu harus tahu kayak gitu. Dan kamu harus punya sesuatu hal yang tegas untuk menegaskan diri kamu sendiri mau ditempatkan di mana gitu. Meskipun nanti kedepannya bakal ada tes-tes kayak gitu sih di beberapa perusahaan besar itu. Misalnya kamu ngelamar accounting, terus kan ada namanya ada tahap tes-tesan gitu. Oh ternyata tesmu itu kamu kok cocoknya ditaruh di mungkin administrasi, atau mungkin kamu cocoknya di HR kayak gitu. Ya itu baru. Yang penting awalnya tuh kamu sudah tahu kamu tuh mau kemana kayak gitu, dan kamu yang menentukan sendiri. Iya. Itu untuk di awal. Jadi kayak naik bis gitu loh guys. Kalian mau ke tujuan apa? Masa iya kalian mau ke Surabaya bingung, aku mau kemana nih gitu. Kan ya gimana gitu loh. Jadi seenggaknya kalian mau ditanya HRD, ada planningnya tuh kemana, biar HRD juga tahu mengarahkan kalian itu kemana, mengkelompokkan kalian itu kemana. Gitu. Karena yang lamar nggak kamu aja coy gitu. Banyak. Banyak. Aku pernah satu hari interview 300 orang. Wah, sendirian. Gila bu. Beneran. Dan itu kayak misalnya aku tanya nih, kamu ngelamar sebagai apa? Kasir. Yang satunya ngelamar sebagai apa? Accounting. Nah mereka kan masih ada ilmunya, matematikanya, accountingnya kan. Nah itu aku kelompokkan jadi satu. Kalau misalnya kamu ngelamar jadi apa? Sekretaris. Ya nggak mungkin dong aku kelompokkan jadi satu gitu, karena udah beda gitu, divisinya beda, ilmunya beda, job desk-nya juga beda gitu. Jadi memudahkan kita si HR-nya juga buat mengkelompokkan kalian dan nguji kalian lagi. Benar. Terus yang keempatnya itu kalian gak usah gugup. Iya, jangan gugup. Kalian belum bertemu sama mertua, jadi jangan gugup ya guys. Jadi nggak semua HRD itu sengeri yang kalian pikir. Memang mereka itu didesain lagi. Pokoknya intinya kayak gitu ya. Dibentuk mungkin ya kak ya. Intinya se-freak-freaknya HRD like me, kalau di depan interviewers atau orang yang mau interview, interviewers sih salah ya, pokoknya kayak gitu. Iya. Mungkin kalian bisa memahaminya ya. Ya tolong ya, maaf kalau kalimatku salah. Yang jelas itu kita harus dituntut untuk bisa garang, tegas, dan kelihatan berwibawa di depan kalian. Meskipun backgroundnya kita sebenarnya nggak gitu. Jadi gini loh, intinya kalian harus bisa membedakan mana waktu bercanda dan mana waktu ketika kalian bisa menghargai seseorang. Pokoknya intinya nggak usah gugup. Biasa aja, karena kalau kalian gugup kalian pasti blank. Nah kalau kalian blank, buyar deh. Enggak, itu yang bakal bikin kalian tuh kacau. Oh iya. Jadi harusnya kalian tuh udah mempersiapkan jawaban-jawaban semaksimal apa mungkin yang akan kalian katakan ketika ditanya, tiba-tiba langsung blank dan malah jawabannya kacau. Nah, hal ini yang membuat HR jadi, oh anak ini belum matang persiapannya. Oh, anak ini tuh mudah gugup. Kalau misalnya kalian ditunjuk atau kalian lagi ngelamar jadi sekretaris pribadi yang kemana-mana Sekpri ya guys. Kemana-mana itu bisa mewakili owner untuk interview.
dengan orang baru, ketemu orang baru, interview menjelaskan ini materi ini detail. Banyak. Dan kalau misalnya kalian blank, kacau sudah. Nggak masuk list. Jadi memang kalian harus menunjukkan keprofesionalitasan. Betul. Itu yang utama. Terus yang kelima, Yang ini kelima. yang Terakhir. boleh lah. Oke guys, yang terakhir guys, untuk pertanyaan yang pertama tadi, No drama. no drama. Itu gimana Tentang tuh kak? apapun. Jadi kalau misalnya kalian ditanyain, misalnya kalian ngerokok apa enggak, you can say iya, saya ngerokok. Tapi jika memang di perusahaan ini tidak diperbolehkan untuk merokok, saya bersedia untuk tidak merokok di lingkungan perusahaan, dan perusahaan pasti akan ngerti tentang itu. Terus nggak usah drama yang intinya kayak memelas ke HRD. Bu, ibu saya sakit, adik saya perlu sekolah, tolong bu, saya diterima, bla 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 bla. Yang lamar di situ nggak kamu aja, dan yang punya background berkebutuhan tentang pekerjaan itu nggak kamu aja. Dan dengan kamu berdrama memelas seperti itu HRD pasti akan muak, karena kebanyakan Drama selama ini yang aku temui itu mereka pasti memelas kayak gitu. Bu, tolong saya diterima because I'm bla 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 like that, so I had it. So jujur aja, kalian itu butuhnya apa, kenapa, dan gak usah drama-drama memelas kayak gitu. Stay cool but sopan. Jangan lupa untuk selalu cool, tapi attitude tetap yang utama ya. Oke kak, lanjut ke pertanyaan kedua ya. Siap ya? Yuk. Sebaiknya menulis lamaran kerja atau CV itu diketik atau ditulis tangan kak? Kalau itu tergantung perusahaan masing-masing. Kalau di perusahaan aku yang dulu banget, yang awal dulu banget itu tulis tangan, karena dengan menulis tangan itu HRD bisa melihat karakter kalian. Gitu. Itu kita juga bisa ngebaca. Kalau misalnya sih bukan walk in ya, kalau misalnya interview, aku ada lowongan kerja, terus itu by kalian ngirim lamaran pekerjaan ke aku. Kalau seperti itu, aku melihat berarti kan aku masih ada waktu untuk menilai, dan siapa yang oke nih menurut aku baru panggil kalian untuk interview. Kalau seperti itu biasanya tulis tangan, karena dengan seperti itu aku bisa nilai karakter kalian dari tulisan tangan kalian. Cuma karena kebanyakan zaman sekarang ini banyak yang cowok-cowok kok tulisannya jadi bagus ya, itu pasti ditulisin sama pacarnya mungkin ya, sama pacarnya, sama ya I don't know. Kayak gitu, dan kebanyakan gak jujur, jadi hoax guys. Itu udah nggak berlaku lagi sih. Kalau zaman sekarang lebih ke tulisan apa, print-printan gitu, itu lebih rapi. Kalau misalnya juga banyak lamarannya banyak nih, biasanya di meja aku bertumpuk-tumpuk banget sampai ratusan kayak gitu dalam sehari. Itu aku lebih milih yang tulisan tangan sih. Kalau tulisan ketikan. Kalau yang tulisan tangan langsung aku singkirin. Udah masuk nggak daftar list ya? Karena udah bukan zamannya lagi yang pertama. Dan ini tips untuk kalian, masih ada zaman sekarang itu yang bikin lamaran itu beli. Tahu nggak yang kayak yang dia dibikinkan kertas segini nih, segini. Biasanya ada di tempat fotokopian, di situ sudah ada tulisan kepada yang terhormat melamar pekerjaan, nama gitu. Kita tinggal nulis ballpoint. Kalau aku nih HR-nya, sorry banget ya, itu langsung apapun backgroundmu, sekalipun kamu sarjana atau S1, S2, S3, apapun itu, aku langsung, karena dia kelihatan males banget. Kalau aku sih nilainya kayak gitu, dia nggak ada usaha buat ya seenggaknya nulis tangan lah, atau seenggaknya dia mau ngetik, ngeprint. Dia cuman beli harga 200 perak, nggak tahu 500 kali sekarang, 500 perak, tinggal ngisi aja gitu kan, udah ada kayak pola-polanya gitu. Jadi jangan sampai pakai kayak gitu. Harus bener-bener dari hati nih guys kalau ngelamar, jangan setengah-setengah, jangan malas-malasan. Oke? Lanjut ya kak ke pertanyaan ketiga. Hal apa yang tidak boleh dilakukan saat interview? Hal apa yang nggak boleh dilakukan saat interview itu, yang pertama tadi, karena aku sangat benci banget sama drama. Yes. Kalian selalu membuat kayak
apalagi kalau kamu sampai nangis cerita tentang keluarga kamu sampai kamu Iya. nangis di depan HRD, mungkin HRD di depan kamu mungkin Baik. ya mendengarkan kamu dengan Tapi sangat baik, tapi sangat di balik bosan. itu semuanya kamu di sini lagi ngelamar pekerjaan, Bukan curhat. sedang curhat. Iya. Saya ini HR, kamu pelamarnya. Saya bukan sahabat kamu gitu. Dan saya bukan pelunas hutang. Kayak di acara-acara itu loh. Iya, iya. Jadi mereka ada yang curhat hutang, ada yang curhat. Ya mungkin menurut mereka dengan seperti itu saya akan iba dan menerima mereka. Justru dengan seperti itu, Mohon maaf aja ya guys. maaf sekali, karena orang-orang yang seperti itu karakternya, ketika dia bekerja pun dia akan baperan. Gimana ketika dia nggak bisa jadi orang profesional, ketika Iya, dia iya. ada masalah di luar akan dibawa dalam pekerjaan dan berakibat di pekerjaannya. Misalnya dia lagi galau ada masalah di rumah, pasti akan dibawa ke pekerjaan dan kerjanya jadi nggak maksimal kayak gitu. Jadi buat kalian yang baperan, hati-hati ya guys. Kurang-kurangin deh baperan itu. Belajar profesional. Betul. Itu lagi, kalau punya masalah di rumah selesaikan di rumah. Di rumah, Ketika di jangan tempat dibawa. kerja ya udah kalian fokus sama kerjaan kalian. Ketika ada masalah di tempat kerja jangan dibawa ke Dibawa, rumah, selesaikan di tempat kerja. Betul. Gitu. Jadi Harus biar balik sama-sama enak ya kak ya. Betul. Oke, lanjut ke pertanyaan keempat ya kak. Drama ada lagi nih. Oh ada lagi, oke. Yang kedua itu sikap yang kurang sopan sama biasanya ngajak bercanda. Meskipun kalian itu sebenarnya karakternya di luar itu suka banget bercanda. Setiap Tapi pertanyaan apapun diajak bercanda sama teman sama siapapun kalian bercanda, biasanya ada yang kebawa nih ketika interview. iya. Kalian ditanya apa, jawabnya sambil bercanda. Itu yang mengurangi nilai plus kalian di dalam hal kesopanan. Kesopanan, oke. Gitu. Ya, itu aja. Itu aja. Keempat ya kak ya Lu pertanyaannya. Kemarin ada yang nanya di sini, kak, apakah peran HRD sangat penting di suatu perusahaan? Mengapa? Ya penting lah. Ya penting lah. Bisa dibilang HRD itu adalah kepala dalam sebuah sistem perusahaan. Jadi ini kita ngomongin owner ya. Owner. Yes. Kalau kalian punya perusahaan nih misalnya, kalian tuh pasti Punya owner. gimana kalau nggak bisa gambar gitu ya. Kita punya restoran nih misalnya. Kamu yang punya restorannya, di bawahnya kamu itu ada HRD. Nah di bawahnya HRD itu baru manajer di tiap cabang. Di bawahnya manajer ada asisten bla 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 kayak gitu. Nah di bawahnya aku sendiri itu ada asisten juga. Asistenku kalau misalnya karena kita cabangnya banyak, misalnya aku lagi nggak masuk atau memang lagi ada urusan di cabang mana, masih ada yang bisa handle di perusahaan itu. HRD itu penting banget. HRD itu bagaikan sebuah pohon batangnya. Jadi yang menghubungkan antara karyawan dengan owner, owner dengan karyawan, karyawan dengan karyawan. Ini misalnya kalian itu HRD itu tugasnya dari pengurangan karyawan sampai penambahan karyawan. Permasalahan yang ada di karyawan tersebut, dari kamu berantem sama si A sama si J, kenapa masalahnya, kita harus menyelesaikan itu, cari solusinya. Bahkan ketika karyawan berantem sama istrinya dan itu berakibat sama pekerjaannya, itu HRD juga yang turun tangan gitu. Dari penggajian, dari BPJS-nya, kesejahteraan kalian, tunjangan kalian, sampai aturan-aturan yang dibuat di perusahaan tersebut juga semua yang bikin undang-undangnya itu HRD. Ada ya kak yang seperti itu? Maksudnya Yang berantem sama berantem, istri? iya. Oh banyak. Putus sama pacarnya, Waduh. galau, gak masuk kerja seminggu. Yang lain pada nyariin, yang lain kerja, yang ini kok nggak kerja ya, gimana caranya? Kita cari, kita namanya mediasi, terus kita coaching, ada metode coaching, kita tanyain, kita selesaikan masalahnya, kita bertindak sebagai psikolog, psikiater saat itu, apa yang dia butuhkan. Kalau memangnya masih bisa diobati ya kita mencoba untuk mengobati. Kalau memang misalnya nggak bisa ya terpaksa kita, ya buat apa perusahaan mempekerjakan orang yang
Ya tahu sendiri lah guys, Intinya kalian kayak guys gitu. ya. Kita membutuhkan orang-orang yang profesional. Sekali lagi, Betul. itu yang utama. Kak, ke pertanyaan kelima ya. Oh jadi HRD itu penting banget. Udah pokoknya penting. Gak ada Penting. HRD, perusahaan nggak bisa Jalan. sempurna. Iya benar-benar. Karena aturan semuanya yang bikin HRD. Lanjut ke pertanyaan kelima, apakah ada prospek ke depan yang bagus ketika jadi HRD Kak? Mungkin dalam arti kayak jabatannya tuh bisa Jenjang naik karir. gak sih? Ya jenjang Oke. karirnya. Kayak mana tuh Kak? Yang namanya sebuah pekerjaan dimanapun itu, apapun jabatannya, apapun divisinya, semua pasti ada jenjang karir. Sekalipun lo jadi office boy, office girl, aku juga nggak ngejudge ya. Ini semua penting. Ini adalah divisi-divisi yang penting, dari bawah sampai atas semuanya penting. Dan semuanya pasti ada jenjang karirnya. Kalau HRD sendiri ya pasti Guys. HRD adalah bisa dibilang jabatan tinggi, lumayan lah ya. Benar. Di bawahnya owner, Yes. orang yang dipercaya untuk mengelola suatu perusahaan suatu itu. sistem Sistem perusahaan itu gitu. Jadi jalan enggaknya perusahaan itu ya dari HRD. Bener-bener. Gitu. Karena aturan-aturan semuanya dari HRD, dan HRD sendiri yang mengelola sumber daya manusianya. Sedangkan sebuah perusahaan itu nggak bisa jalan kalau nggak ada sumber daya manusianya. Benar. Gitu. Jadi jenjang karir pasti ada. Pasti ada. Dan nggak hanya HRD, semua bagian pasti ada jenjang karirnya. Dan ini tips buat kalian yang pengen jenjang karirnya cepet naik adalah dengan kalian tidak berlama-lama di sebuah perusahaan. Jadi itu gimana tuh Kak? Kalau aku Ya. dari 2017, aku sebelum lulus kuliah aku udah mulai bekerja. Dan itu kebetulan banget di tempat magangku kerja itu direkrut langsung. Wah. Jadi aku belum selesai nih magang, tiba-tiba diperpanjang, direkrut kayak gitu. Jadi ya udah, akhirnya aku bekerja sebelum lulus. Dan gimana caranya aku bisa sampai di jabatan yang sekarang ini, manajer HRD, adalah dengan cara berpindah-pindah. Itu sesuai pengalaman aku. Jadi misal 8 bulan aku pindah ke sini, nanti aku pindah lagi 1 tahun dari sini, aku pindah lagi si A, si B, si C. Dengan pengalaman tersebut, HRD yang lain akan mempertimbangkan, oh ini loh udah pindah-pindah banyak, jadi pengalamannya juga banyak dan pasti akan dipertimbangkan gitu caranya. Kalau kalian menetap di perusahaan yang lama, bisa jadi jenjang karir kalian naik, tapi lama juga. Betul. Gitu. Karena pengalaman lu ya cuman di situ-situ aja. Stuck gitu ya. Yang kamu lakukan cuman gitu-gitu aja setiap harinya. Orang-orang yang kalian temui juga itu aja. Sistem kerja kalian juga itu aja. Gitu. Jadi gini guys, intinya kalian tuh bisa pindah-pindah perusahaan untuk mencari pengalaman kalian, karena dengan pengalaman itu jenjang karir kalian akan secara otomatis cepat naik. Ingat guys, jenjang karir yang naik ya, berpindah perusahaan bukan berpindah hati, oke? Itu beda lagi ya. Aku nggak ada trik buat itu ya, sorry. Setia kok. Oke, lanjut ya Kak untuk pertanyaan yang ke-6. Yuk. Waktu interview sebenarnya ada pertanyaan jebakan nggak sih Kak? Oh ini dari teman aku ini. Iya. Waktu interview, maksudnya HRD ngasih pertanyaan jebakan nggak? Iya. Semua HRD selalu memberikan pertanyaan jebakan, menurutku. Ya, tahu lagi untuk HRD yang lain yang ingat ya guys, itu, semua pertanyaan jebakan. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Kak ya. Ke pertanyaan ke-7 nih. Kak, banyak banget ya. ada lowongan nggak sih Kak? Sementara background aku masih lulusan SMA.